Itulah pemirsa sejumlah agenda yang akan terjadi sepanjang hari ini, tapi ada agenda penting yang juga harus kita pantau, ini terkait dengan kasus dari Sandra Dewi juga. Ya, kita akan analisa pemirsa. Jadi ini adalah langkah dari Sandra Dewi yang terhenti untuk mempertahankan aset-aset mewahnya. Nah, istri Harvey Muiz ini secara resmi mencabut gugatan keberatan terkait dengan penyitaan aset-asetnya oleh Kejaksaan Agung. Apakah ini berarti Sandra Dewi mengakui hartanya terkait dengan kasus timah atau apa sebenarnya maknanya? Kita akan simak liputannya ini pemirsa untuk Anda. Kuasa hukum Sandra Dewi pada Selasa pagi mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencabut gugatan keberatan atas penyitaan aset-aset mewah milik istri terpidana Harvey Muiz. Ketika ditanya awak media, kuasa hukum Sandra Dewi tidak menyampaikan komentar apapun terkait alasan kandasnya gugatan ini. Pihak Kejaksaan Agung menjelaskan, agenda sidang berubah total karena Sandra Dewi selaku pemohon mencabut gugatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan surat penetapan dalam sidang terkait pencabutan gugatan yang dilayangkan Sandra Dewi. Sedianya sidang beragendakan pembacaan kesimpulan, tapi perlawanan hukum Sandra Dewi sudah berhenti. Dengan begitu, Sandra Dewi tidak akan lagi melakukan proses hukum untuk mengambil kembali aset-asetnya yang telah disita terkait kasus korupsi timah Harvey Muiz. Majelis Hakim menerima pencabutan keberatan Sandra Dewi terkait penyitaan atas tas mewah, deposito, hingga tabungannya dalam perkara korupsi suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Untuk alasannya tadi kami mendengar dari penetapan hakim, intinya sih bahwa para pemohon yaitu Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan Raymond Gunawan itu telah tunduk dan patuh dengan putusan pengadilan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama terdakwa Harvey Muiz. Kalau keberatannya kemarin itu tentang perhiasan, tas, terus apartemen, kafling yang ada di Permata Regency, tapi semuanya sudah dicabut permohonan keberatannya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah bertindak tepat saat melakukan penyitaan terhadap aset milik artis Sandra Dewi dalam kasus korupsi yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Untuk kasus Harvey Muiz sudah di Mahkamah Agung, tapi belum dieksekusi ya oleh penuntut umum, tapi udah inkrah. Sudah 20 tahun kalau nggak salah, dan kenakan uang pengganti kurang lebih 420 miliar. Tentunya terhadap barang-barang bukti yang disita termasuk kendaraan dan visual data nantinya akan dirampas negara untuk nantinya prosesnya dilelang dan diperhitungkan untuk membayar kerugian negara. Pak, ini kan sudah inkrah dan kasasinya itu sudah diputus sejak Juni lalu, Pak. Iya. Kenapa belum dieksekusi? Kan kita nunggu salinan resmi secara lengkap. Atau juga masih ditahan kan, nggak ada masalah. Eksekusi kan hanya administrasi. Posisi yang bersangkutan kan juga tetap ditahan. Anang menambahkan, dengan pencabutan keberatan ini, maka status barang bukti yang sebelumnya dipermasalahkan kini sudah dianggap jelas dan tuntas. Sebelumnya, dalam persidangan suaminya Harvey Muiz, Sandra Dewi menyebut bahwa sejumlah barang dan tas mewah miliknya merupakan hasil dari jerih payahnya sendiri saat masih aktif sebagai artis, serta berasal dari berbagai kerjasama endorsement. Namanya suami kalau dia sayang istrinya kan biasa itu memberikan hadiah, ya kan? Ada pemberian hadiah. Apakah sama sekali nggak pernah diberikan hadiah berupa tas oleh suaminya? Yang mulia, saya di sidang kemarin sudah menjelaskan, suami saya ini pernah memberikan hadiah. Rutinitas dia memberikan iPhone setiap tahun. Tapi untuk tas saya yang melarang, yang mulia, karena dari tahun 2014 saya ini sudah bekerja sama dengan toko-toko online shop ini dan toko-toko offline shop ini yang toko-toko tas, yang mulia. Jadi saya di endorse sudah dari tahun 2014 sampai dengan 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Tahun perolehan 2023 tanpa bukti kepemilikan. Jadi kalau misalnya kita simak ya Jason, yang tadi itu kuasa hukumnya Sandra Dewi itu bahkan tidak mau menjelaskan apa alasannya. Dan sampai sekarang Sandra Dewi belum muncul ke permukaan publik. Jadi publik bertanya-tanya. Nah, kenapa alasannya pencabutan itu ya? Jadi memang sehingga langkah Sandra Dewi mencabut keberatan penyitaan aset ini menimbulkan banyak tanya, banyak spekulasi. Sebenarnya posisi hukum istri terpidana dalam kasus korupsi ini seperti apa? Pertanyaannya, apakah asetnya ini
aset pribadi pasangan bisa otomatis kemudian disita ketika pasangannya terkena kasus seperti ini. Makanya kita akan langsung tanyakan kepada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriwan yang sudah bersama kami. Selamat pagi, Kang Asep. Pagi, Kang Asep. Ya, Kang Asep, nampaknya masih di unmute audionya, Kang. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat juga, Kang Asep. Kang, gini, Sandra Dewi akhirnya mencabut gugatannya. Kalau Kang Asep mau menganalisa, membaca apakah ini memang secara langsung Sandra Dewi mengakui kepemilikan hartanya itu berkaitan dengan kasus korupsi suaminya, atau ini ya sudah bentuk kooperatif, ya sudah saya ikut saja dengan proses hukum yang berjalan? Ya, saya akan mulai dari sepanjangan beritanya ngawur, dari mana-mana jadi ngaco ini berita semua ya. Jadi gini, itu kan ada barang bukti yang sudah diputus di pengadilan tipikor ya. Intinya barang bukti yang didalilkan oleh Sandra Dewi itu bla 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 yang kurang lebih 70 lebih itu ya dirampas untuk negara karena itu hasil korupsi ya. Satu dipegang juga. Nah, kalau orang keberatan terhadap hasil korupsi tadi barangnya itu merasa milik saya, misalkan barang-barang itu milik Jason ya atau milik yang lain. Nah, ruang hukum membuka namanya derden perset, perlawanan pihak ketiga atau orang nyebut perlawanan atau bantahan, bukan gugatan. Jadi kalau gugatan berarti BODO itu ya yang bikin itu ya. Nah, dibuka, tapi dasarnya harus apa? Pemiliknya. Misalkan gini, saya korupsi, tiba-tiba barang Jason diambil, disita oleh kejaksaan. Nah, Jason ini karena bukan bagian dari saya, mengadukan derden perset, perlawanan. Nah, dalam perkara ini, barang bukti itu sudah selesai, dipertimbangkan. Jadi dari si terdakwa dari si Muiz lakinya itu ada 13, 3M, diserahkan. Bahkan tidak hanya korupsi itu kan, harusnya di Sandra Dewi itu jadi terpidana. Ya, harus diproses, jadi tersangka, karena kena pencucian uang. Jadi hasil korupsi yang diberikan dalam bentuk miliar-miliar jadi bentuk barang itu, pasal 5 Undang-Undang TPPU, mengatakan dia menerima ya, makanya kejaksaan harus proses Sandra Dewi ya sebagai tersangka, tetapkan sebagai tersangka karena udah putusan inkrah. Jadi barang-barang bukti itu kalau dipersoalkan ditarik lagi Sandra Dewi, pertama secara hukum ya harus pihak ketiga. Ini istrinya, malah lebih parah lagi mendalilkan ya pisah harta ya. Kalau pisah harta itu hartaku hartaku, hartamu hartamu. Jadi dipisah sendiri. Kan di persidangan tadi apa kan dia diberi ya, maka saksi-saksi mengatakan ada uang sekian miliar dalam berbentuk itulah ya. Jadi kalau dia mau mendalilkan sebagai pihak ketiga, barang itu didapat bukan dari lakinya. Misalkan jualan apem, jualan surabi, jualan kue, kayak jualan martabak gitu kan. Tapi harus didapatkan sebelum perkawinan. Kalau setelah perkawinan, itulah pencucian uang ya, dan dia harus dikenakan. Jadi kalau dia menggugat, udah pertama cara perdatanya ngawur, ngaco ya. Nah, secara substansi apa yang mau dipersoalkan? Uang itu barangnya barang hasil korupsi ya, dari korupsi timah yang oleh hakim tinggi yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung itulah 400 miliar ya, yang sebenarnya kurang. Kalau sekarang masuk ke darat dilelang, dia harus nombok lagi ya. Bahkan sebenarnya Sandra Dewi jadikan tersangka, Jaksa Agung bahkan Kang Asep, kalau seandainya Sandra Dewi mengatakan kalau saya sejak tahun sekian sudah bekerja, saya bisa membelinya sendiri walaupun saya sering dikasih hadiah, dan ada soal pisah harta itu. Nah, jadi bagaimana posisi pisah harta pada saat nanti dijerat dengan TPPU? Ya. Barang bukti itu di pertimbangan PT, Pengadilan Tinggi ya, maupun di Mahkamah Agung sudah dipertimbangkan. Itu hasil kejahatan, sekali lagi. Jadi, sudah selesai barang bukti itu. Jadi, kalau dia mendalilkan ngemeng-ngemeng atau omon-omon sekarang itu, ya, hasil endorse lah sebagai artis, sudah selesai, Nona, gitu kan. Katakan kedua, kalau pisah harta, ya, buktikan bahwa itu sebelum perkawinan. Kalau setelah perkawinan hasil sendiri. Tapi itu sudah terbantahkan ketika Hakim PT Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pak Teguh maupun di Mahkamah Agung Pak Budi sudah mempertimbangkan itu hasil kejahatan pemberian suaminya. Jadi kalau sekarang katakan hasil endorse, buktikan dong endorse tanggal berapa, dari mana, kan gampang, tinggal dicek aja ke toko merek-merek terkenal itu. Malah kan apartemen, kendaraan, kan ketahuan. Malah lebih parah lagi, kalau dicek nanti STNK apartemen, kalau dia hasil perkawinan, ya, sekali bukan atas nama dia, apakah salah lakinya, itu lebih mengerikan lagi. Baik, Kang, saya tergelitik ketika tadi Kang Asep bilang bahwa Sandra Dewi itu seharusnya sudah jadi terpidana begitu, seharusnya sudah ditetapkan begitu, sudah diproses hukum sebagai tersangka. Nah, kalau begitu Kang, apa yang kemudian indikasi yang benar-benar bisa memberatkan Sandra Dewi itu nantinya bisa ditetapkan sebagai tersangka? Apakah dengan yang selama ini berjalan, dia bilang itu barang-barangnya adalah hasil endorsement,
itu belum cukup artinya untuk menetapkan Sandra Dewi itu sebagai tersangka? Ya, pertama sudah ada putusan BHT, Muiz lakinya itu kan, telah melakukan perbuatan pidana. Nah, pidana pokoknya adalah pidana korupsi. Nah, kalau hasil pidana korupsi uangnya mengalir kemana-mana kan, kemana air mengalir itu kan, kalau TPPU itu ya. Nah, ketika air mengalir itu, nah sekarang di korupsi ini, uang ini mengalirnya kemana? Dalam bentuk tas, dalam bentuk apartemen, dalam bentuk mobil, ya. Itu jadi di pasal 2 TPPU, pencucian uang dikatakan, salah satu dari A sampai Z malah hurufnya ya, salah satunya korupsi. Nah, kalau hasil korupsi ternyata sudah dipertimbangkan oleh Tipikor mengalir ke Sandra Dewi, maka Kejaksaan Agung harus cepat menetapkan yang bersangkutan sebagai terpidana. Kan ajas peradilan itu sederhana, mudah, biaya ringan. Kenapa selama ini Kejaksaan tidak menetapkan Sandra Dewi sebagai tersangka? Kan banyak yang kena pencucian uang itu. Masa ini nggak dicuci? Kan ada cuci ruang, cuci lubang, cuci uang, itu kan masa diam saja. Oke, jadi itu adalah probabilitasnya ya. Jadi seharusnya sudah bisa ditetapkan jadi tersangka, tapi kalau memang benar nanti diproses oleh Kejaksaan. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, karena sudah memberikan perspektif baru untuk pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.